2, 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat sore pemirsa Tribun Lampung TV. Sore ini kita berbincang khusus dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung, Pak Ganjar Jationo. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas Bayu. Iya, sehat Pak Ganjar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak, ini kita terima kasih banyak nih Pak sudah bisa ketemu dengan Bapak yang super sibuknya gitu kan, menyempatkan waktunya untuk kita berbincang khusus nih Pak dengan Pak Ganjar gitu kan. Kita ketahui bahwasannya pemirsa, Pak Ganjar ini adalah Kepala Dinas baru yang baru saja dilantik ya Pak ya, oleh Pak Gubernur Arinal Junaidi beberapa waktu lalu bersama dengan 7 Kepala Dinas dan Kepala Badan Provinsi Lampung. Seperti apa kedepannya program kerja, mungkin capaian-capaian apa nih yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar Jationo kedepannya untuk menyumbangkan sumbangsih pemikirannya kepada Provinsi Lampung ya Pak ya, terutama untuk menunjang visi misi Pak Gubernur Arinal Junaidi dan Bu Suciria Salim selaku Wakil Gubernur. Ya Pak, mungkin kita sedikit by step Pak untuk bisa berkomunikasi nih dengan Pak Ganjar gitu kan. Gimana Pak, hari ini sehat Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah, iya. Mungkin bisa disapa dulu Pak pemirsa Tribun Lampung TV Pak. Selamat sore pemirsa Tribun TV yang kami hormati. Mudah-mudahan tayangan Tribun TV lebih memberi bobot pada kualitas informasi pembangunan khususnya, dan ini akan memberikan nilai yang positif bagi seluruh kita masyarakat Lampung. Siap. Terima kasih Pak. Ini saya harus mendekat ini kayaknya Pak, biar lebih dekat juga gitu Pak dengan Pak Ganjar gitu. Pak, mungkin ada sedikit sekitar 15 ataupun 11 pertanyaan lah Pak ya, yang bisa Bayu ajukan untuk sesi wawancara khusus nih Pak, yang ditayang di Tribun Lampung TV juga. Pertama Pak, sekali lagi kami jajaran Tribun Lampung mengucapkan selamat atas Bapak terpilihnya sebagai Kepala Dinas. Yang pasti Pak, pertama nih Pak, Pak Ganjar kan baru dilantik menjadi Kepala Dinas. Sebelumnya juga sudah menjadi Kepala Bidang di Diskominfo. Bisa nggak sih Pak cerita dikit ya Pak pengalaman Bapak selama menjadi Kabid itu Pak? Iya, terima kasih Mas Bayu. Terkait pelantikan, kita semua sebagai staf hanya menjalankan perintah pimpinan dan melaksanakan amanat pimpinan, tidak lebih dari itu, dalam kerangka beban kerja pimpinan khususnya yang sudah menjadi visi misi dan program kerja pimpinan sebagaimana tertuang di RPJM. Itu yang terkait amanat pimpinan. Ke proses kemarin juga kami diminta untuk berhati-hati, sepertinya kita wajib dan akan selalu berhati-hati. Mudah-mudahan dalam menjalankan amanat ini tetap dalam kerangka regulasi yang kita patuhi bersama. Selanjutnya mengenai pengalaman, tentu banyak pengalaman terkait penugasan. Semua orang juga punya pengalaman penugasan, khususnya saya yang terkait dengan Kominfo mungkin tidak terlalu tidak terlalu spektakuler lah gitu. Tidak terlalu luar biasa, tapi menurut saya hanya menanamkan sikap sekecil apapun pekerjaan, sesulit apapun pekerjaan, sesederhana apapun pekerjaan, saya mencoba serius. Mencoba serius sebagai juga ajang untuk mempelajari hal-hal yang baru dari pekerjaan itu. Contohnya, kalau kita lihat, kerjaan Kominfo cuma penyebar luasan informasi. Iya betul, rumusannya itu dari zaman dulu juga itu. Tapi dengan perkembangan media ternyata berat tantangannya, gitu kan? Ada media sosial, kemudian warga bisa menjadi wartawan, ada fenomena warganet gitu Pak. Warganet, ada netizen yang juga kritis. Itu dibilang karya jurnalistik ya mungkin bukan, tapi sebagai informasi yang memenuhi ruang publik, yang ada dalam genggaman setiap orang, itu lebih efektif menyampaikan pesan. Nah, tantangan-tantangan baru itu membutuhkan respon baru. Nah, itu yang saya maksud. Walaupun sederhana kelihatannya, tapi kalau kita seriusi, kita cintai, kita rasanya dapat ilmu, dapat pengetahuan dari apa yang
kita seriusi dengan sungguh-sungguh itu gitu. Nah, kalau Pak Ganjar sendiri di Dinas Kominfo ini sejak kapan sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Saya di Dinas Kominfo ini sejak tahun 2016. Dulu namanya masih diseminasi informasi. Kemudian berubah menjadi komunikasi publik. Nah, bidangnya itu. Kalau diseminasi saya lebih dapat pesannya itu dia lebih ke penyemaian informasi terhadap target audiens yang lebih jelas. Itu kalau diseminasi. Tapi kalau komunikasi publik dia lebih massal sifatnya. Massal ya, Pak, ya? Ya. Karena mungkin ada perubahan juga Mas ya, ada perubahan orang banyak platform medsos itu sekarang gitu. Sehingga semua kanal itu bisa dipakai untuk sarana berkomunikasi gitu. Nah, tinggal kalau dari perspektif jurnalistik itu tadi cerita akurasi, cerita Memenuhi atau tidaknya gitu. memenuhi tidaknya kaidah jurnalistik dan seterusnya itu memang ya menjadi tantangan lah ya, menjadi dinamika dalam orang mengekspresikan diri gitu. Nah, kalau bedanya dengan Diskominfo dengan Humas itu apa sih Pak sebenarnya Pak? Apalagi untuk di pemerintah daerah tuh, Pemda setempat. Ya, sepemahaman saya Humas itu lebih sekarang agak mirip dengan fungsi komunikasi publiknya, gitu ya, human relationnya. Sekarang orang lebih akan merasa lebih luas cakupannya ketika bicara komunikasi publik, bukan hanya hubungan masyarakat. Istilah ini juga berangsur-angsur menurut saya ada pergeseran ke arah komunikasi publik. Komunikasi publik itu kaitannya nanti dengan konten, dengan dan seterusnya gitu, dengan media penyampai pesannya, kanalnya gitu-gitu. Nah, Humas kalau dalam konteks kedinasan memang waktu itu namanya Humas, hubungan masyarakat, dan dia lebih bersifat kepada fungsi melayani pimpinan, gitu. Nah, kalau komunikasi publik dia lebih cakupannya kepada lebih gambar capaian dari Pemprovnya. Itulah makanya yang melekat di pimpinan namanya komunikasi pimpinan. Bukan Humas, tapi komunikasi pimpinan. Yang untuk kelembagaan provinsinya menjadi komunikasi publik, Pemprov Lampung. Ya, organisasi swasta juga menggunakan terminologi komunikasi publik. Kalau yang saya pahami seperti itu. Dan kita sudah menjadi kerangka regulasi di dalam NSPK, norma standar prosedur dan kriteria yang dikembangkan oleh Kemenkominfo gitu. Untuk memandu pola kerja urusan wajib bidang komunikasi, informatika dan statistik. Kira-kira gitu. Nah, Pak, dulu kan hanya ada Dinas Komunikasi dan Informasi. Ya. Nah, kemudian nomenklatur yang baru ada statistiknya tuh Pak. Iya. Nah, kalau boleh tahu bidang statistik ini di bagian apa sih Pak lebihnya Pak? Iya. Jadi mungkin begini, kita melihat dulu urusan wajibnya. Sebetulnya Kominfo ini, Dinas Kominfo ada, bisa bilang ada 4 ya. Pertama informasi dan komunikasi publik, IKP. Urusannya ya, bukan bidangnya, urusannya. Kemudian ada informatika. Kemudian ada persandian. Dan ada statistik. Jadi kalau ditanya yang statistiknya ini apa, kita kembali merujuk ke Undang-Undang Statistik. Undang-Undang Statistik memaparkan ada 3 jenis. Ada statistik dasar, ada statistik sektoral, ada statistik khusus. Nah, kalau kita ini? Kita ini adalah mengampu urusan statistik sektoral. Sektoral untuk Pemprov Lampung. Iya, statistik sektoral maksudnya statistik yang digunakan oleh sektornya sendiri yang diwakili oleh kementerian, lembaga atau OPD atau daerah. Misalnya, kalau statistik dasar yang diemban oleh semuanya BPS ya, yang mengampu ini BPS, pembina teknisnya BPS, tapi BPS lebih kepada statistik dasar. Inflasi, gitu-gitu ya. Itu kan mencakup semua tuh, yang bersifat agregat kalau kata orang ini, kata konsepnya gitu ya. Nah, kalau sektoral, dia lebih kepada sektornya. Contoh di BPS mungkin saja tidak ditemukan data berapa hamparan tanaman kopi di Provinsi Lampung. Tersebar di kabupaten mana saja. Berapa jumlah KK yang terlibat di usaha tani kopi, mulai dari penanaman sampai
purna jualnya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita ada ya Pak? Itulah karena dia tupoksinya dinas, dia harusnya menjadi produsen data buat dinasnya dan buat dinas Kominfo yang ada urusan statistiknya. Ini diatur di PP 16 seingat saya di yang mengatur tentang perangkat daerah. Nah itu dirumpunkan statistik itu ke Kominfo dalam kaitan untuk proses diseminasi atau publikasinya. Kenapa dia ditaruh di Kominfo kira-kira gitu. Dan statistiknya adalah statistik sektoral, bukan statistik khusus atau statistik dasar. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Statistik kepada BPS. Nah, statistik sektoral ini boleh sektor. Contoh, kalau depan perindustrian, dia tentu punya data kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, mana yang produk luar negeri, mana yang kontennya dalam negeri, berapa persen perbandingannya, berapa jumlahnya, tersebar di kota mana saja. Rasanya Departemen Perindustrian punya data itu. Sektoral di perindustriannya. Ketika dia masuk ke Pemda juga sektoral di bidang atau tupoksi dinasnya. Misalnya tupoksinya ke koperasi, tentu dia kaya dengan data koperasi. Pengelolaan koperasi, produk koperasi. Sebatas koperasi saja. Itulah di sektor itulah. Dinas Koperasi sebagai produsen data bagi Kominfo yang nanti menjadi wakil wali data gitu. Nah, untuk fungsi penyebarluasan informasi dan data dimaksud. Kalau secara garis besarnya bedanya dengan BPS apa nih Pak? Badan Pusat Statistik ini? Jadi bukan perbedaannya, kami adalah bagian dari BPS. Gitu. Fungsi BPS yang bisa taruh di daerah dan di kementerian karena lebih pendekatannya kepada sektornya yang diwakili oleh, kalau kita provinsi oleh dinasnya, nah itu menjadi bagian dari rumahnya BPS. Makanya pembina teknis kami adalah BPS. Kalau kami ingin membangun data, sebaiknya memang berkonsultasi dengan BPS. Mungkin ada persoalan metodologi, mungkin ada persoalan keterbandingan, mungkin ada persoalan pola, kecenderungan yang tidak semua kami mampu, makanya perlu ada bimbingan dari BPS tadi. BPS. Oke. Nah ini pasti kan punya tantangan nih Pak Ganjar. Menurut Pak Ganjar sendiri tantangan besar Diskominfo sendiri apa nih Pak ke depannya Pak? Ya, dengan cakupannya yang demikian menurut saya luas, memang tantangannya berat, tapi kita merujuknya kepada kebijakan pimpinan saja yang sudah menjadi kebijakan dan arahan pimpinan dari Pak Gubernur misalnya dan dari Pak Sekda yang sudah sangat nyata diungkapkan Pak Gubernur, misalnya semua OPD bukan hanya Kominfo itu harus bergerak menuju kepada pencapaian dan penguatan program unggulannya Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur. Contoh, apa sih yang relevan buat Kominfo misalnya? Smart Village. Kita lihat di mana relevansinya, di mana Kominfo bisa berperan. Misalnya seperti itu. Ketika desa-desa sudah menginstal, sudah mulai berkiprah dengan layanan berbasis digitalnya, maka dia akan mendorong, bahkan sedikit memaksa dalam tanda kutip pemerintahan kecamatan dan kabupaten untuk juga ke arah berbasis digital. Digital tadi. Iya. Kalau desanya sudah, kecamatannya sudah, maka kabupaten akan menyeluruh. Nah, ketika kabupaten menyeluruh, maka provinsi mau tidak mau juga akan seperti itu. Karena kerangka regulasinya memang memungkinkan. Misalnya kita punya Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu yang menjadi basis regulasi semua OPD, semua Pemda, kabupaten, provinsi, dan bahkan desa dengan undang-undang desa didorong ke arah transformasi layanannya ke arah digital. Nah Pak, mungkin prioritas apa nih Pak dalam waktu dekat terutama di tahun 2021 nih Pak? Kalau kami ingin, tadi kami barusan saja brainstorming, curah pendapat, saya mendapat masukan banyak dari teman-teman Kabid dan Kasih. Agak seru juga diskusinya tadi, curah pendapatnya. Alhamdulillah teman-teman ingin menunjukkan kinerja yang terbaik, walaupun adalah beberapa kendala, baik kendala budget, kendala sumber daya manusia, dan seterusnya. Tapi memang setidaknya kami tadi patokannya mensupport program unggulan Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur yang telah menjadi program unggulan Pemprov. Di mana relevansinya dengan kami, di situ coba kami masuk.
di mana kami bisa memberikan dukungan, di situ kami bisa masuk. Nah, yang setidak-tidaknya itu yang pertama yang kita coba ini kan. Yang kedua, yang memang fungsi khasnya dari masing-masing urusan yang diampu oleh Dinas Kominfo. Contoh di bidang layanan publik, ya kami setidaknya ingin mendorong pejabat pengelola informasi dan dokumentasinya mungkin lebih ditingkatkan kemampuannya, sehingga proses pengelolaan layanan informasi publik mungkin akan lebih baik. Nanti akan kami cek lagi di mana lagi kekurangannya, menurut standar atau menurut benchmark nasional misalnya. Misalnya di bidang keterbukaan informasi publik, KI Pusat, Komisi Keterbukaan Informasi sedang mengembangkan indeks atau ukuran untuk mengukur satu daerah misalnya sudah tergolong terbuka atau belum. Nah, kami akan berupaya mencoba mencapai ke tingkat yang kira-kira kami bisa dikategorikan cukup baik atau baik gitu. Walaupun mungkin berangkat dari kondisi kurang, kira-kira gitu. Nah, ini yang coba kami tadi petakan di mana sumber masalahnya, kira-kira solusinya apa. Kalau terkendala budget, kita bisa berbuat apa. Nah, itu tadi yang saya coba diskusikan dengan teman-teman yang notabene masukannya juga nanti coba kita perdalam lebih lanjut, dan tentu kami akan membutuhkan dukungan Pak Sekda, Pak Gubernur untuk misalnya kebijakan itu, misalnya di bidang keterbukaan informasi, di bidang statistik. Nah, yang tadi disampaikan dalam kaitan mensupport program unggulan tentu akan fokusnya ke menyusun kerangka kerja yang bisa memungkinkan transformasi layanan berbasis digital itu bisa berlangsung. Yang kita bisa pahami misalnya sekarang dari desa, gitu kan sudah mulai. Kemudian nanti bagaimana dengan di provinsi? Di provinsi misalnya dalam tahap sekarang sedang dikembangkan bagaimana kita ada peningkatan dari nilai indeks SPBE, indeks sistem pembayaran berbasis elektronik. Beberapa tahun yang lalu nilai kita 2,2, kemudian berkembang menjadi 2,7. Kita berharap dengan berbagai ikhtiar yang memang tingkat kesulitannya beda lagi nih dari satu kategori ke kategori yang lain. Nah, ini tadi yang coba kami pecahkan bersama-sama, baik bidang yang bersangkutan, bidang SPBE maupun tadi semua curah pendapat gitu loh, dengan harus seperti apa gitu untuk meningkatkan misalnya nilai dari 2,7 ke 3 gitu. 3 ini optimis, moderat atau pesimis gitu kan. Ya tadi kita ambil yang moderat sajalah. Misalnya kalaupun tidak 3 dari 2,7 kita menjadi 2,9 misalnya gitu. Upayanya Pak? Upayanya nanti tinggal dilihat indikator apa yang harus diperkuat. Kalau untuk mencapai 3, karena mencapai 3 dengan mencapai 2,5 beda. Gitu. Nah, ketika mencapai 3 dia mungkin agak beda indikatornya dengan ketika mencapai 25, karena indeks SPBE itu populer disebut juga dengan indeks kematangan e-government gitu. Nah, itu yang mungkin kami tadi dibantu banyak teman-teman Kabid untuk menggagas itu, merumuskan itu dalam langkah yang konkret. Bisa dapat 2,9 sama 3 ini kira-kira seperti apa? Dengan sumber daya yang bagaimana di tengah suasana refocusing ini. Di tengah misalnya kemungkinan terburuk harus ada refocusing, kita akan seperti apa? Apa kita koreksi dari 3 menjadi 2,9 atau tetap atau gimana? Kira-kira seperti itu. Nah, kalau berbicara dengan sinergisitas nih Pak, bagaimana dengan media massa Pak? Antara Kominfo sendiri. Media massa menurut kami pemerintah provinsi adalah mitra lah ya, mitra, bahkan orang bilang mitra strategis. Apalagi kalau dalam perspektif demokrasi nih kan. Pers ini atau media ini adalah pilarnya demokrasi yang keempat gitu kan. Tapi keluhuran pilar demokrasi ini yang harus kita jaga sama-sama. Marwahnya gitu Pak ya. Marwahnya harus kita jaga sama-sama. Dan fenomena konvergensi media, fenomena keberagaman media yang sekarang ada dan kecepatannya terutama itu memang menuntut ini ya, saling berbenah lah gitu ya. Karena orang bisa saja tidak baca media tapi dapat informasi. Tapi ketika dia ingin menggunakan informasi itu secara lebih dalam, dia perlu mengkonfirmasi dengan media. Betul. Dia dapatnya dari medsos, tapi untuk ngecek ini benar apa enggak, dia tunggu berita, apa di TV, apa di koran. Problemnya, orang baca koran mungkin trennya makin menurun, karena orang lebih gandrung dengan apa yang ada di gadgetnya. Gitu. Nah ini,
Di gadget itu orang bisa sehari bisa berganti topik berapa kali, gitu kan? Kalau kita nonton TV bisa berganti channel berapa kali. Tingkat dilihat orangnya, ratingnya dan seterusnya. Nah, ukuran-ukuran semacam itu yang akhirnya juga agak gimana lah ya. Kalau kita lihat fenomena viral gitu, viral itu kan banyak-banyakan. Padahal yang banyak-banyakan ini belum tentu benar kadang-kadang kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Nah, antara viralitas atau dia lebih kepada Akurasi. kedalaman substansi gitu atau kualitas berita misalnya seperti itu. Apapun itu, tapi memang media oleh undang-undang diberikan hak untuk hidup dan bahkan dia menjadi salah satu pilar yang luhur tadi sebagai pilar keempat demokrasi. Ya mungkin insan media juga menjaga keluhuran dari institusi persnya gitu kan. Kami Pemprov juga tentu membutuhkan peran media dalam penyebar luasan pembangunan, termasuk kritik gitu, termasuk hal-hal yang mungkin luput dari perhatian pemerintah mungkin bisa diingatkan oleh media gitu. Kira-kira seperti itu. Termasuk sinergisitas dengan KI tadi, Pak? Nah, kalau dengan KI, kan keterbukaan informasi memang sebetulnya dia fungsinya fungsi daerah ya, fungsi merupakan bagian kewenangan daerah di bidang pelayanan informasi publik. Salah satu komponen dari pelayanan informasi publik adalah di keterbukaan informasi tadi. Nah, tadi itu mendalami tadi indeks. Kawan-kawan KI itu melakukan roadshow di berbagai daerah di provinsi. Tadi kami berkesempatan berjumpa dengan komisioner KI Pusat, Bapak Cecep Supriyadi, untuk berdiskusi. Mereka menggelar diskusi, ada ahli, ada narasumber ahli, ada berbagai para ahli dan praktisi untuk merumuskan indeks. Nanti dari 9 atau 11 provinsi ini akan ada panel ahli lagi di Jakarta gitu, kalau non kabarnya demikian. Nanti itu akan merumuskan indeks keterbukaan informasi publik seperti misalnya ada indeks demografi, indeks demokrasi, ada indeks persepsi korupsi misalnya oleh KPK gitu kan. Nah, ini juga akan mendorong ke sana karena teorinya, secara teori keterbukaan informasi publik itu akan mendorong transparansi. Transparansi itu akan meningkatkan derajat pencegahan dari penyimpangan dan seterusnya. Keterbukaan informasi tersebut ya, Pak? Iya, manfaatnya ke sana. Pak, terakhir ini mungkin kaitannya dengan jargon Pak Gubernur kan itu Lampung Berjaya ini, Pak. Iya. Seperti apa peran dari Dinas Kominfo sendiri untuk mencapai jargon tersebut, Pak? Kalau jargon mungkin sebagai teknik berkomunikasi lah ya, tapi kalau substansinya saya lihat di visi Pak Gubernur yang juga cukup singkat tapi sangat syarat maknanya, rakyat Lampung berjaya. Beberapa kali Pak Sekda dan Pak Gubernur memaparkan apa itu rakyat Lampung berjaya. Setidaknya kita bisa lihat dan saya bisa menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Pak Gubernur dan Pak Sekda. Rakyatnya itu yang menjadi faktor utama, gitu. Pembangunan yang berorientasi kepada manusia, gitu. Kalau nggak salah teorinya Carton kalau kata para ahli gitu ya, people centered development. Nah, itulah kenapa pilihannya rakyat didahulukan, rakyat Lampung berjaya. Kira-kira seperti itu. Nah, Lampung berjaya nanti di kondisi seperti apa? Capaian kondisi yang ingin dicapai dalam 5 tahun ini. Nah, kira-kira itulah yang tercermin dalam berbagai program kerja, dan itulah yang kami sebagai dinas dan sebagai orang yang diberi amanah untuk semua kepala dinas itu punya amanah untuk mencapai itu gitu dengan fungsi dan kewenangannya, supaya ini kalau dirangkai apa yang dicita-citakan rakyat Lampung berjaya dalam RPJM bisa tercapai. Pak, mungkin closing statement dari Pak Kadis dengan adanya sebuah diskusi hari ini dengan Pak Ganjar ini seperti apa, Pak? Pertama, saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas maupun dalam menata sumber daya di Dinas Kominfo dikaitkan dengan target ataupun rencana yang harus dicapai, rencana capaian yang sudah digariskan misalnya dalam Renstra atau dalam Renja.
Dan kami akan berupaya terus secara bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Kominfo untuk mencari di mana yang fokus kita sehingga punya daya ungkit buat yang lebih baik gitu. Nah, kalau closing statement khususnya kepada kita semua lah ya, termasuk media, bisa juga berkontribusi di dalam ya untuk rakyat Lampung tadi gitulah. Nah, itu ya dengan cara tadi memberikan kritik yang konstruktif, ikut menyebarluaskan prestasi-prestasi pembangunan gitu-gitu kan. Kemudian juga ya, ikut menciptakan suasana yang kondusif gitu kan, dari perspektif keamanan maupun dari perspektif yang lain, sehingga nanti kalau situasinya aman, orang berekspresi dengan enak, beraktivitas dengan enak, sekalipun pandemi juga kita hadapi mungkin dengan kekompakan, dengan kebersamaan untuk patuh misalnya pada protokol kesehatan, ya mudah-mudahan ya pandeminya kita Lampung mudah-mudahan tetap sehat gitu kan, dan kita bisa bangkit kembali ekonominya, ekonomi masyarakatnya bisa bangkit kembali. Mungkin itu Pak ya, saya lagi mohon maaf kalau masih banyak terdapat kekurangan. Mungkin ini menjadi pemicu buat kami untuk berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Oke, pemirsa Tribun Lampung TV, terima kasih banyak telah menonton tayangan ini. Artinya ini untuk kita ke depannya, terutama khusus Dinas Kominfo sendiri bisa lebih menjadikan prioritas Pak ya untuk pembangunan Lampung gitu Pak ya. Terima kasih Pak Ganjar selaku Kadis Kominfo yang baru, semoga amanah. Terima kasih, saya Bayu Saputra, host Tribun Lampung TV. Mungkin Pak Ganjar ada ucapan terakhir Pak untuk pemirsa di TV di rumah. Iya, marilah teman-teman kita memanfaatkan media, baik media cetak, elektronik, dan media sosial dengan bijak, khususnya media sosial dengan bijak, karena semakin matang kita bermedsos, mudah-mudahan apa yang dihasilkan juga lebih matang juga untuk kebaikan kita bersama. Mungkin itu ya Mas ya. Oke. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Makasih banyak Kanda atas keterbukaannya untuk kami juga, untuk kru Tribun Lampung dan terutama staf di Kominfo juga. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.